Ya, selamat datang teman-teman. Selamat kembali lagi di pemrograman game untuk pertemuan ke-6. Di sini di pertemuan ke-6 itu kita akan melanjutkan pertemuan kelima tentu saja. Yaitu untuk pertemuan kali ini, yaitu kalau kemarin kita sudah membuat button ya, atau main menu di awal, di akhir pertemuan kelima itu ya, kita akan lanjutkan itu dengan menambah animasinya gitu ya. Jadi teman-teman harus buat dulu si aset ininya, buttonnya. Kemudian kita akan animasi nanti di animation ya. Ntar kita record animation gitu-gitulah, kita bikin animationnya. Udah itu kita menambahkan audio pada button ya, ketika kita klik gitu ya, ada apa suaranya gitu. Kemudian background dan animasi, kemudian menambahkan background atau back song, kemudian membuat fungsi button new game sama pause menu ya, ketika in game. Mungkin seperti itu. Kita lanjut aja ke ini Unity, langsung ke Unity-nya aja. Nah, di sini saya udah buat satu button new game ya. Itu teman-teman kalau ingin buatnya, teman-teman ini di sini judul ini itu pakai, kemarin itu pakai image. Terus ini, nah untuk button yang ini saya buat sebuah komponen button. Nah di dalamnya yang ini, yang si button ininya itu pakai image yang sudah saya buat, yang ini rectangle bla 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 bla. Kemudian di button itu ada teksnya ya, kita bisa tambahkan teksnya di sini. Nah seperti itu. Untuk teksnya sebenarnya gampang aja, tinggal ini terus atur fontnya. Kalau teman-teman nggak ada fontnya pada Unity-nya ya, teman-teman bisa download dulu fontnya. Kemudian untuk masukin ke Unity-nya, teman-teman bisa copy aja file .ttf-nya, kalau nggak salah ya, ttf ini. Misalnya dimasukin ke folder font gitu ya, nanti dia akan langsung ada di sini, di di jenis fontnya langsung muncul di sini nih. Nah ini saya pakai font jenis Press Start 2P ya, jadi pixelate gini ya si fontnya. Ini juga sama seperti itu untuk fontnya. Teman-teman bisa ganti di sini si font size nya, bla 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 bla, colornya bagaimana seleranya. Nah kemudian si backgroundnya ini, si buttonnya ini saya tambahkan di sini. Tidak lupa itu dengan mengconvert dulu ke sprite ya, di seperti di sini. Nah ini di convert dulu jadi sprite si texture type nya. Kemudian sebelum itu di ini dulu, sprite editor kita tambahkan border di sini supaya pas kita stretch gitu ya, si ini nih yang saya punya ini, yang lancip ini dia nggak ke stretch juga, jadi yang di stretch itu yang ada di dalam ini aja, di dalam bordernya itu. Kalau udah gitu masukin aja ke button image ya. Di sini masukin source ininya, source image-nya, sprite-nya masukin ke sini. Terus image type-nya ganti jadi sliced. Nah, di sini. Habis itu ya, itu aja sih kalau untuk nambahin button. Nah, di sini untuk animasinya di transitionnya, kalau sebelumnya defaultnya itu color tint, kalau nggak salah color tint ya, kita ganti jadi animation. Terus kita tambahin aja nama di animasi yang ingin kita pakai gitu. Ini kan normal, highlighted, sama press trigger. Ini kasih nama aja sesuai yang diinginkan sih. Kalau defaultnya sih seperti ini. Jadi nanti untuk pemanggilan di animatornya sesuai dengan nama yang di sini ya. Itu. Seperti itu. Nah, untuk animasinya
Di sini untuk animatornya ya, di sini tuh nih ada animator ya. Saya sudah buat UI animator, itu ada di mana ya? Bentar ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Tapi sebelumnya kita buat dulu file animationnya di sini. Nah, untuk buatnya teman-teman bisa create animation. Kita buat sesuai yang sudah kita yang ada di inspektor tadi tuh, ada normal, pressed, sama highlighted. Nah, untuk membuat animasinya, teman-teman bisa ke window animation. Nah, di sini saya sudah buat animation sedemikian rupa. Ini normal ya. Jadi kalau normal itu si ininya ya, si image yang belakangnya, backgroundnya ini nggak ada. Jadi di alpha 0 atau transparan, opacity-nya di 0 kan. Cuman ada si new game-nya aja tulisannya. Kemudian ini juga nih si ini pointer ya maksudnya tuh. Saya hilangin. Nah, pas di highlighted baru dia ada dengan transisi scale dan image colornya di alfanya disatukan gitu. Sama si yang ininya yang merah birunya ini kita image colornya di on kan gitu, di alpha 1 kan. Jadi kurang lebih itu seperti ini ya. Tapi untuk prosesnya teman-teman untuk menambahkan, nah coba, nah jadi seperti ini. Nah seperti itulah simpelnya. Tapi untuk menciptakan transisi seperti itu teman-teman bisa kesini ya untuk nambahin efek-efeknya gitu, transisinya. Teman-teman bisa add property, terus pilih ya, sorry, teman-teman bisa tambahkan misal mau mengubah yang mana gitu. Ini kan misal ini kan yang merah biru ini kan namanya button image, button img. Terus yang teksnya teks, terus yang pointernya tuh yang muka yang ini. Teman-teman bisa add property, kemudian pilih misalnya mau mentransisikan yang mana gitu komponennya. Misalnya ini button image gitu ya. Ya Allah, naneta. Nah, kalau misal nih, kan ini saya mengubah button image yang ini. Terus di sini ada image. Nah, di sini ada color gitu ya. Ini kan saya udah masukin nih color. Nah, di color ini, di keadaan normal ini saya mau menghilangkan si itunya, warnanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa kesini sambil di record teman-teman di sininya nih tambahkan. Nah, di colornya, di alfanya di nol kan. Nah, ini mah salah nih. Bukan, kayaknya salah. Sorry. Pokoknya di nol kan si ininya. Ya Allah, nani ya. Nah, gitulah. Karena ini udah ke-record mungkin ya, jadi pokoknya di record dulu baru dirubah gitu. Jadinya akan seperti tadi itu, seperti ini nih. Ya Allah, naneta. Ini ginilah. Nah, coba kita buat satu lagi ya button. Ini kan new game. Kita buat button load game. Ya Allah, ikonon. Bentar ya teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman tambahkan di sini di kanvas itu button UI ke button. Sini kalau di starto ini Luado. Nah, di button load ini pada dasarnya dia cuma ada teksnya aja ya. Tapi di sini saya menambahkan seperti ini, yaitu berarti nambah 2 ya. Image. Apa copy aja kali ya? Bisa nggak? Copy. Sini paste.
salah ini nempatinnya, harusnya di sini. Ya nggak jelas saya kayaknya ya. Nah si yang loado ini image-nya kita matiin aja nih. Nah kita masukin sini. Ya salah deh, jangan deh. Kita manual lagi aja. Jangan gitu ya. Ini aja deh. Nah ini kan button ini ya. Button loado kita tambahkan image-nya button BTN, terus sama pointer ya, BG pointer lah. Kita coba sama sih sebenarnya kayak bikin itu, cuma BG pointer ya, pointer img seperti itu. Nah si loadonya image-nya kita matikan, terus kita samain deh. Jadi ini di sini, teksnya di dalam sini, pointernya di sini ya, sip. Nah habis itu saya lupa si ukuran buttonnya samain aja ya kayak yang ini nih. Ini tuh berapa ya? Kita copy aja lah. Wah, lagi. Udah amat ya. Wah gitu deh, saya skip dulu deh. Iya, ternyata saya salah. Teman-teman, pentingnya membaca modul atau memperhatikan tutorial itu penting. Tadi saya membuat button secara manual, ternyata bisa diduplikat aja ya. Saya pikir awalnya kalau duplikat takutnya jadi bertumpuk gitu ya, takutnya jadi error gimana, taunya di tutorialnya begitu ya. Jadi ini jadi tinggal diduplikat aja, terus tinggal diduplikat terus diganti aja teksnya. Jadi seperti inilah, mungkin animasinya gitu doang gitu ya, tapi it's okay. Nah ini sip. Saya tidak memainkan scale-nya, tapi kalau teman-teman memainkan scale-nya silahkan, karena ini aja sudah cukup menurut saya. Seperti itu untuk button. Ya, selanjutnya itu kita akan menambahkan background pada highlighted button. Jadi ketika kita highlight atau kita hover, ada bunyinya si buttonnya. Jadi teman-teman pertama-tama siapkan dulu aset soundnya, audionya, sound efeknya. Terus teman-teman pertama-tama buat dulu dua jenis script, yaitu yang pertama itu menu button controller sama animation function. Nah, pertama-tama teman-teman yang di menu button controller itu siapkan buat dulu variabel untuk menampung audio source yang nanti akan kita isikan dengan file mp3-nya atau file soundnya yang tadi sudah kita buat ya, sudah kita masukkan di assets, yaitu dengan nama simpel saja audio source juga. Kemudian di startnya audio source-nya kita masukkan get komponen audio source ini nanti akan yang ada di si canvas ya, seperti itu. Nah udah gitu ya. Sekarang animation. Nah di animation kita buat variable menu button controller. Kemudian kita buat function baru yaitu void play sound dengan parameter audio clip, dan kita beri nama ininya yaitu which sound.
which sound. Kemudian di dalamnya itu kita masukkan si variabel yang sudah kita buat yang tipenya menu button controller dengan audio source jenisnya adalah play one shot dengan parameter which sound yang ada di parameter yang ada di function. Nah, habis itu teman-teman pergi ke canvas. Nah, kalau belum ada teman-teman di sini audio source, bisa ditambahkan aja di komponen. Setelah itu script yang sudah kita buat yang menu button controller, teman-teman drag and drop aja ke inspektornya. Kemudian teman-teman pergi ke buttonnya ya. Ini 3 button ini. Pertama-tama teman-teman yang ini animation function drag and drop aja ke sini ke inspektornya. Kemudian di menu button controller kita masukkan si canvasnya. Masukin drag and drop aja kanvasnya ke sini. Juga sama dengan button yang lainnya ya. Nah, sekarang di animationnya, itu kita akan menambahkan si ininya, audionya. Nah, teman-teman bisa add event di sini ya. Terus si functionnya pilih yang sudah kita buat tadi, yaitu play sound yang ada di ini nih. Nah, ini gitu. Habis itu, nah ini audio klipnya kita drag and drop aja yang sudah kita import. Nah ini ke sini, mana dia? Animations. Ini salah satu aja, is okay. Karena semuanya pakai animasi yang sama. Di sini, nah di sini ini drag and drop aja ke sini. Maka hasilnya akan kayak gini nih teman-teman. Ada suaranya. Nah, di setiap kita menghover salah satu button akan ada suaranya seperti itu. Nah, untuk ini untuk yang main menu ini sampai sini ya. Selanjutnya itu kita akan lanjut ke lighting. Yep, kita lanjut yaitu lighting. Di lighting ini kita akan membuat si lampu-lampu yang ada di sini ya. Yang ada saya bikin pakai asetnya yang udah jadi ini ya. Ini saya mau lampu ini nyalanya ketika malam aja gitu. Jadi siangnya nggak perlu nyala. Kan hemat energi per hour gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin sebuah tag terlebih dahulu ya, supaya tag ini berfungsi ketika untuk ntar pemanggilan dalam codingnya dengan masif gitu ya. Jadi misal ini sebuah komponen ini ya, point light ya, saya akan taruh di si point light itu tagnya auto lighting ya. Saya udah buat. Kalau teman-teman kalau belum buat bisa di add tag aja. Nah, add tag ya, tentuin si tagnya. Kemudian misalnya saya range-nya itu saya ubah jadi lebih luas sama intensitasnya lebih terang. Nah, tag ini berfungsi ketika ini kan semuanya kita semua yang punya cahaya atau lighting seperti lampu-lampu ini kan banyak ya. Kita beri tag yang sama gitu ya, biar nanti pas di pemanggilan di codingnya ketika kita aktifkan point light yang tagnya auto lighting, dia akan mengubah semua yang pakai tag auto lighting gitu. Seperti itu, seperti apa ya, instant sekali ya, nggak tahu dah. Jadi teman-teman buat scriptnya, ini lightingnya saya sudah buat. Jadi pertama-tama teman-teman buat dulu variabel untuk waktu sama variabel untuk lampunya yang tadi ya. Nah, karena lampunya ini banyak, jadi kita bikin game objeknya itu array. Nah, seperti itu. Nah, di startnya game objek yang lampu tadi kita masukkan dengan game objek yang mempunyai tag auto lighting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat diisikan dengan game objek
yang mencari game object yang tagnya auto lighting. Nah, hati-hati dalam pemilihan di sininya ya. Pilih yang find game objects, karena kita akan memilih lebih dari satu game object yang punya tag auto lighting gitu. Seperti itu. Nah, untuk di update-nya teman-teman bisa masukkan dulu waktunya. Itu diambil dari aset Envirosky seperti yang sudah kita pernah buat ya di pembuatan jam gitu ya. Kalau untuk mengambil jam atau waktu yang ada di Envirosky itu caranya gini. Envirosky, instance, game time, dan hour. Nah, itu untuk mengambil jam. Kalau menit ya game time dot menit, second ya second gitu. Nah, kita isikan bahwa ketika kita buat kondisi gimana ketika jamnya itu kurang dari 18 atau jam 6 sore gitu ya, dan kurang dari jam 6 sore dan lebih dari jam 6 pagi gitu ya, si lampunya kita bikin perulangan for each, karena ini lampunya banyak ya, yang tadi kita udah buat si auto lightingnya itu kan banyak disimpan dalam satu array yang ini ya lampu. Kita buat for each game object i, kita buat variable i in lampu game object array ini, yang mana ketika si kondisi yang pertama ini i-nya kita set aktifnya sama dengan false, atau si game object yang auto lightingnya ini ya kita aktifnya false gitu ya ketika antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu, itu mati si itunya, si point light ya. Iya, point light. Nah, kita buat kondisi else-nya, jika tidak maka dia akan nyala gitu. Jadi ketika jam 6 sore hingga jam 6 pagi dia akan nyala gitu. Nah, habis itu untuk scriptnya kita taruh di Envirosky Manager. Di sini kita tarik aja script lighting, masukin ke sini. Nah, kita coba ya. Ini karena kondisi awalnya itu malam, dia akan nyala terlebih dahulu. Nah, tuh lihat ya, nyala. Kita akan tunggu. Aduh, lama ya, saya skip deh. Nah, sebentar lagi jam 6. Nah, ntar jam 6 dia mati. Tapi enggak ya, salah. Ada yang salah. Oh, bukan salah, betul. Karena di sintaksnya itu lebih dari jam 6, berarti jam 7 gitu. Kalau lebih dari sama dengan pas jam 6 mungkin dia akan nyala, mati, seperti itu. Kita coba jalan-jalan, loncat ya. Itu untuk si jam atau lighting. Lanjut. Iya, kita lanjut teman-teman. Di sini pada scene main menu itu, di sini kita akan menambahkan animasi movement kamera ya. Pertama-tama sebelum animasi kita ingin membuat si tampilan main menunya itu ada ada tiren ininya. Jadi teman-teman harus pergi ke yang scene sebelumnya, scene si yang game utamanya ya. Jadi si ininya nih, si gaya tiren sama si village-nya, si ini bla 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 bla, dijadikan dalam satu empty object, kemudian di drag and drop aja. Ntar drag and drop ke asset itu jadinya prefabs seperti itu. Nah, udah jadi prefabs, teman-teman kesini ya, ke scene main menu, tinggal di drag and drop aja ke si scene-nya. Jadinya seperti ini. Nah, ntar kalau teman-teman lihat di game, nah gini.
Tapi teman-teman juga harus menambahkan si Envirosky-nya. Teman-teman bisa buat lagi Envirosky seperti biasa, create, terus ke Envirosky Manager. Nah, untuk si lightingnya, karena sebelumnya kita sudah membuat script auto lighting, yang mana ketika malam itu dinyala, ketika siang itu dia lampunya mati, itu maka script yang sudah kita buat, script lighting ya, yang ada di sini nih, script kita masukin ke Envirosky Manager-nya gitu. Lalu di sini saya ingin menambahkan kamera movement dengan animasi ya. Jadi pertama-tama yang teman-teman bisa lakuin itu ke main kamera, teman-teman bisa tambahkan di sini add komponen animator ya. Setelah itu udah ini buat animator, teman-teman bisa pergi ke animation, pilih main kameranya, kemudian seperti biasa create ya. Ntar di sini ada tulisan create dulu, terus beri nama si file animasinya. Di sini saya beri nama kamera. Nah, di sini untuk memberi efek seperti ini, kayak misal ini adalah tampilan utama, dia akan zoom gitu ya si kameranya ketika kita berada di main menu ya. Jadi teman-teman bisa pergi ke add property. Nah, di sini ada transform. Nah, di transform teman-teman bisa tambahkan position sama rotation. Ntar kita akan memainkan dua transform itu. Jadi di sini ya, seperti biasa di posisi normalnya dia akan seperti di sini. Namun ketika di detik kesekian dia akan maju gitu ya. Kemudian ini juga sama, pokoknya buat dengan sesuka sendiri gitu ya, dengan memperhatikan si waktu-waktunya supaya pergerakannya lebih smooth gitu ya. Jadi misal ini pas detik kelima yang ini ya, detik ke-6 mungkin ini ya, si kamera ada di sini, terus detik ke-15 kamera ada di sini. Jadi dia dengan waktu yang lebih lama dan proses pergerakan perpindahannya lebih pendek gitu ya, dia akan menjadi lebih smooth gitu ya. Jadi di sini saya menambahkan beberapa yang jadinya akan seperti ini. Kalau kita play, dia akan menjalankan animasi main kamera sudah saya buat. Nah, di sini ya. Plup, 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 plup. Nah, dia akan mengolongi kakinya, selangkangannya. Sep. Nah, dia akan ke atas, memperlihatkan mukanya. Karena muka ninja itu ditutup pakai masker karena pandemi. Jadi nah, setelah ini dia akan menjauh gitu ya. Nah, di animasi itu biasanya looping ya. Jadi ketika sudah sampai titik akhir ya, dia akan kembali ke posisi awal. Jadi jika tidak mau looping gitu ya, teman-teman bisa pergi ke project, ke animasi yang tadi ya, animasi yang teman-teman buat. Nah, di sini di loop time-nya bisa dihilangkan checkboxnya, checklistnya ya, seperti itu. Itu sih untuk pergerakan kamera. Lanjut ya, kita lanjut. Kita akan menambahkan background musik ya di belakang, pada main menunya. Jadi teman-teman bisa siapkan dulu file musiknya. Di sini saya pakai buat create empty, saya namain BGM. Kemudian kita add komponen audio source ya, audio source. Di audio clipnya kita pakai yang sudah kita download. Jadi di sini di BGM, set, ya Allah. Nah, play on wake-nya oke. Kita coba play. Kita coba burai.
Wah, gandeng. Sebenarnya kita akan kecilkan volumenya. Set, oke. Karena gandeng pisan. Set, 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 set. Nah, mungkin seperti itulah untuk background musik. Selanjutnya itu ada apa ya? New game. Sebentar. Iya, kembali lagi. Nah, sekarang kita akan menambahkan new game, fungsi new game. Teman-teman bisa pertama-tama teman-teman bisa buat dulu scriptnya. Di sini bukan new game, iya new game dengan scene loader ya, atau loading screen. Nah, di sini teman-teman bisa buat dulu scriptnya. Nah, di sini di loading screen ini itu biasanya itu ada progress bar gitu ya. Jadi untuk loading screen kita pakai progress bar. Nah, progress barnya itu kalau di Unity itu namanya slider. Nah, yang pertama-tama kita tambahkan dulu objek atau variabel pertama, yaitu variabel game object. Kita kasih nama loading screen lah ya. Nah, di sini. Kemudian si progress barnya pakai slider, kemudian teksnya untuk si loading percentage ya. Kemudian kita buat variabel boolean yaitu load status. Nah, di sini kita buat function load level. Di sini game object loading screen yang sudah dibuat kita aktifkan dengan set active true. Kemudian ini ada namanya start coroutine, diisikan dengan load async dengan parameter scene index yang sudah kita buat dengan parameter yang ada di function ya. Dan itu adalah tipenya integer. Kemudian kita bikin yang namanya enumerator dengan load asynchronous ya, dengan parameter variable integer scene index sama seperti yang load level. Kemudian kita isikan dengan namanya async operation, variable async operation, kita beri nama operation, diisikan dengan scene manager. Nah, teman-teman juga tambahkan di sini library scene management, Unity Engine Scene Management. Kemudian kita bisa panggil si scene manager. No, scene manager load scene async diisikan dengan parameter scene index yang ini. Nah, kemudian kita beri sebuah perulangan ya di sini dengan while. Ketika operationnya itu tidak beres, maka kita akan mengulang. Belum beres, kita akan mengulang. Jadi operation is done ini pakai tanda seru, artinya not ya. Operation not done, maka kita akan mengulang ini. Kita beri variable progress di sini dengan tipe integer. Nah, tipe integer ini dengan kita masukkan apa ya ini namanya, rumus math apa library ya. Nah, kemudian kita kasih clamp 01. Clamp 01 ini kayak pembulatan ya. Diisikan dengan operation.progress, operation yang ini progress dibagi 0,9 float. Nah, di loading bar value-nya ini sama dengan progress ini. Kemudian untuk si ininya ya, si loading barnya. Kemudian untuk loading text-nya itu karena loading text itu biasanya persentasi ya. Jadi si progressnya dikali 100. Nah, kita tambahkan teks persen sini supaya ada jadi berapa persen gitu. Seperti itu. Nah, habis itu teman-teman buat si ininya empty object yang
diberi nama loading scene, kemudian dimasukkan ke sini si script yang sudah dibuat. Nah, habis itu untuk membuat sebuah tampilan loading scene ya, kita bisa buat menggunakan panel di sini ya. Sini saya buat panel dengan nama loading. Kemudian di panel itu biasanya ada dalamnya itu ya, ada teks. Nah, di sini saya nambahkan loading bar. Loading bar ini jenisnya itu adalah, kalau di sini ya, teman-teman cari di UI, itu namanya slider. Slider itu ada beberapa komponen di sini. Ada fill area sama satu lagi apa ya tadi ya. Pokoknya udah dihapus lah. Oh, kayak apa ya? Kayak kalau slider itu ya, kalau ada volume button, volume slider itu ada kayak yang bulatnya itu tuh, yang bisa digeser-geser. Nah, itunya dihapus tadi. Gitu. Cuman ada fill areanya aja. Nah, di loading bar ini saya menambahkan nggak menambahkan sih, cuman merubah warnanya. Loading background ini saat dimana si progressnya tidak ada gitu ya, jadi defaultnya itu warnanya gray gini. Kemudian ketika ada progress dia fill area, kemudian fillnya warnanya ini atas kak. Kemudian untuk loading progress yang teksnya presentasinya, di sini saya tambahkan komponen teks ya di si loading barnya. Loading bar. Di loading bar pergi ke UI, terus tambahkan teks yang ini. Kemudian saya beri nama loading progress. Teman-teman bisa atur aja ininya. Kita munculin dulu deh. Nah, kayak gini. Loading progress. Teman-teman bisa atur jenis fontnya sini ya. Terus si anchor dan pivotnya kita set ke kanan tengah ya, kanan tengah seperti itu. Kemudian beri default placeholdernya 0% ini ya. Kemudian di game object loading scene kita masukkan si loading screen, itu yang panel yang tadi kita masukkan ke loading screen. Kemudian loading barnya itu yang loading bar. Kemudian loading text-nya itu yang loading progress ini. Gitu. Nah, setelah itu kita masukkan ini nih. Teman-teman bisa pergi ke file, kemudian build setting. Nah, di build setting ini kalau teman-teman nggak menemukan scene yang teman-teman sedang buat, teman-teman bisa klik di add open scenes. Nah, di sini ada yang saya gunakan itu cuman main menu sama scene, ini sample scene nggak dipakai. Nah, jadi urutannya adalah main menu itu di order ke 0 atau di index ke 0. Itu ya. Jadi teman-teman kalau misal di sini ada di sini gitu ya, ke atasin aja gitu. Kemudian yang main scene-nya itu di index-nya 1. Udah, gitu aja. Kemudian di tombol ini yang kan kita untuk memulai game itu new game ya. Jadi di tombol kita hide dulu. Nah, di tombol new game ini pada ini button ya. Ini apa sih? Button. Nah, button ya, pokoknya komponen button. Pada ini on click, teman-teman tambah terus yang ini isikan dengan loading scene yang ini ya. Nah, loading scene, kemudian pilih satu itu dimana itu indeks dari main scene ya. Jadi ketika diklik dia akan pergi ke main scene ya, yang mana main scene itu order ke 1. Jadi kita pergi ke order ke 1. Ntar kita coba play, tapi ini saya mati musiknya kecilin dulu karena gandeng. Kita play. Nah, ini kita coba klik. Nah, dia langsung ke loading scene ya. Nah, ini entah kenapa ya si progressnya tuh langsung dari 0 langsung 100 gitu. Mungkin ini langsung oke juga, cepet juga nih. Nah, ini bisa habis loading scene-nya beres ya langsung ke gamenya. Seperti itu untuk loading progress. Selanjutnya itu ada game pause sebentar. Iya, kita lanjut.
untuk membuat pause menu, teman-teman bisa buat dulu sebuah panel. Itu bikinnya di dalam canvas ya. Saya cepat aja. Di sini ada image seperti biasa. Nah sini, kemudian button yang sudah dibuat di prefab, masukin, ganti namanya, kemudian kita bikin script di HUD Manager. Nah di HUD Manager ini kita bikin beberapa variabel. Yang pertama itu boolean ya, diberi nama key pose, diberi value false. Kemudian kita buat variable GameObject pause menu. Kemudian kita buat si functionnya. Nah di sini kita buat function dari show pause menu. Nah ketika kita buat sebuah kondisi dimana ketika kita menekan tombol escape, maka dia akan masuk ke kondisi kedua, kondisi yang ada di dalamnya. Nah if key pose true ya, maka resum. If key pose yang tadi itu, yang atas itu false, maka dia resum. Tapi ketika tidak, dia pause. Nah kita resum dan pause ini kita buat fungsinya tersendiri. Di sini kita buat function resum. Di sini pause menu yang sudah kita buat ya. Nah di atas itu GameObject ya, set aktifnya false, kemudian key pose-nya kita false kan, kemudian time scale kita beri nilai 1f, 1 float. Kemudian supaya kursornya tidak mengganggu ya atau di lock. Nah ini di sini lock state dari kursornya kita lock. Kemudian ketika pada di pause supaya kursornya bisa bergerak ya, kita set lock mode-nya jadi confined. Kemudian pause menunya diaktifkan di true, kemudian key pause-nya true, kemudian time scale-nya 0. Seperti itu. Kemudian di mouse cam-nya ya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah kondisi di mana ketika kita pause menu, di pause menu itu gamenya atau kameranya tidak gerak gitu ya ketika kita menggerakkan mouse. Jadi di sini ketika HUD Manager key pose-nya true ya, di sini kan defaultnya itu adalah false. Nah kan ini not ya, maka dia menjalankan ini. Ketika berarti ketika resum ya, resum ini bisa digerakkan, ketika di pause dia tidak bisa. Kemudian di bagian sini ya, ada beberapa yang ditambahkan, yaitu pada button ini ya. Di sini itu ada yang namanya animator. Nah ini update mode-nya kita unscale time. Kita beri unscale time. Kemudian di button, bukan di button, di canvasnya kita tambahkan audio source dan si script menu button controller. Nah di sini di start yang tadi ya, yang button ini, button resum, kita masukkan canvas di sininya. Seperti itu. Mungkin ya kita akan coba. Oh salah, sorry. Ini pause menunya kita aktifkan tadi untuk kondisi awalnya, jadi dia akan jadi gini. Nah ini kita escape. Nah bisa di escape lagi atau di pencet lanjut. Nah untuk mencet lanjut ya, sorry nih kelewat. Untuk biar bisa menekan lanjut itu balik lagi ke gamenya, di sini di function on click-nya teman-teman masukkan HUD Manager yang ini ke dalam ininya, runtime-nya, kemudian pilih yang HUD Manager yang function resum, seperti itu. Mungkin seperti itu aja dari tugas 6 ya. Udah kelamaan 45 menit. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.